Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam sarapan pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah bicara tentang wanita. Wanita yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita baca di dalam 1 Samuel 1 ayat yang kelima. 1 Samuel 1 ayat yang kelima, demikian bunyinya. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bicara tentang Hana pada pagi hari ini. Hana adalah istri dari Elkana. Tetapi kita ketahui, ini zaman dulu ya Bapak Ibu, tidak berlaku zaman sekarang. Elkana ini mempunyai dua istri. Satu Hana, satu Penina. Nah, Penina ini sudah memiliki keturunan. Tetapi kalau Hana tadi kita sudah baca di bagian akhir, Tuhan telah menutup kandungannya. Berarti boleh dikatakan istilahnya sekarang Hana ini mandul, nggak bisa punya anak. Coba bisa kita bayangkan bagaimana seorang wanita yang tidak mempunyai anak, sementara madunya, ya tadi saya katakan bahwa Elkana ini punya dua istri, satu Penina, satu Hana. Penina punya anak, Hana tidak, karena dikatakan mandul. Bisa dibayangkan apa yang terjadi? Kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai 7. 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Tetapi madunya itu selalu menyakiti hatinya. Madunya ini Penina. Supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Menyakiti hati Hana. Siapa? Penina. Bisa dirasakan bagaimana kalau tiap hari dikatakan dari tahun ke tahun. Ini mungkin diolok, disindir, wah perempuan tidak punya anak dan lain sebagainya. Dikatakan menyakiti hati Hana. Penina ini menyakiti hati Hana. Nah, kita garis bawahi di tempat ini, di bagian ini ya, maksud saya di bagian ini. Bapak Ibu ingat beberapa minggu yang lalu, saya juga dalam sarapan pagi menyampaikan tentang kasih dalam perbuatan. Nah, ini masih sedikit berhubungan. Dari tahun ke tahun ini Penina menyakiti hati Hana. Kalau orang tidak disakiti, bisa marah, bisa kecewa dan lain sebagainya. Bisa saja kalau dalam situasi seperti itu, Hana ya bisa saja marah, kemudian membenci dan lain sebagainya. Tetapi sepertinya itu tidak dilakukan oleh Hana. Yang walaupun dari tahun ke tahun dikatakan Penina ini menyakiti dia. Hanya karena Hana seorang yang mandul. Bisakah Hana membalas? Oh bisa, pasti bisa. Kita sebagai seorang wanita misalkan atau sebagai seorang pria, gampangnya dalam rumah tangga daya. Kalau seorang suami sudah menyakiti, mengecewakan istri atau sebaliknya istri mengecewakan anak, istri mengecewakan suami, orang tua mengecewakan anak, sakit, bisa marah, bisa bertengkar dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dikatakan ini terjadi bertahun-tahun, nggak cuma sehari dua hari. Setahun, 2 tahun, bertahun-tahun firman Allah katakan. Tetapi apa yang dilakukan Hana? Kita belajar dari pribadi wanita ini. Hana di dalam ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat 10. Dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berdoa, curhat, ngomong kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Hana. Dia tidak membalas sakit hatinya dengan sikap yang kemudian membalas, mungkin mengolok-olok
ganti mengolok-olok dan lain sebagainya, tidak tahu. Tetapi yang dilakukan oleh Hana adalah dia berdoa. Berdoa, curhat kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di situ dia berdoa di rumah Tuhan. Ada seorang Nabi Samuel yang dikira ini kenapa kok doanya komat kamil sambil nangis dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara bisa baca itu. Kemudian di ayat 12 itu ya. Ketika perempuan itu Hana itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Maaf tadi saya salah bicara, bukan Samuel, tapi Imam Eli ya, mengamat-amati mulut perempuan itu. Melihat Hana berdoa, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Hana pada saat Imam Eli melihat keberadaan Hana yang berdoa sambil menangis. Hana menjawab, bahkan Imam Eli mengatakan kok seperti orang mabuk dan lain sebagainya. Tapi apa kata Hana ayat 15? Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mencurahkan. Saya juga pernah singgung ayat ini dalam waktu saya memberikan sarapan beberapa waktu yang lalu. Saya beri judul waktu itu curhat kalau nggak salah ya. Mencurahkan. Hana berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kemudian itu yang dilakukan oleh Hana. Jadi kita belajar dari pribadi Hana ini. Dia tidak membalas ejekan, olokan dari Penina yang mengejek dia bertahun-tahun, menyakiti dia. Tapi ada kasih dari Hana ini. Sehingga yang dia lakukan lebih baik aku ngomong sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Karena dia dikatakan orang yang mandul, gak bisa punya anak. Yang dilakukan oleh Hana adalah berdoa. Ini langkah yang tepat, berdoa. Kemudian kita baca dalam ayat yang ke-19 sampai 20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ini mereka ini adalah Hana dan Elkana. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Dikatakan Tuhan sudah menutup kandungannya mandul, tetapi yang diam Hana menerima ejekan-ejekan. Tetapi Hana tidak, istilahnya gak ngubris ejekan itu. Yang dia lakukan langkah yang tepat, dia adalah berdoa yang dilakukan Hana. Akhirnya dikatakan Tuhan mendengar doa daripada Hana dan mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Hana menamai anak itu Samuel yang akhirnya dikenal dengan Nabi Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Pembelajaran yang kita ambil dari seorang Hana adalah walaupun dia diejek, dia diolok-olok, dia tidak membalas. Karena ada apa? Ada kasih. Hana ini memiliki kasih. Yang dia lakukan hanya berdoa. Berdoa dan berdoa. Sekian tahun kemudian Tuhan menjawab doanya. Yang dikatakan mandul menutup kandungannya, gak mungkin lagi bisa melahirkan. Tuhan mendengar karena Hana tidak melakukan pembalasan kepada Penina. Yang dia lakukan adalah berdoa. Dan Tuhan mendengar. Tuhan menjawab doa daripada Hana. 1 Samuel 2 ayat yang pertama. Lalu berdoalah Hana katanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Amin. Biar kita belajar pagi hari ini dari tokoh wanita Hana. Kalau toh kita menerima sesuatu yang tidak nyaman dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita diejek, diolok, atau ya disindir dan lain sebagainya. Biar kita mau belajar seperti Hana.
Nggak usah lakukan itu. Seperti renungan sarapan saya beberapa waktu yang lalu. Kasih itu mengampuni. Kasih itu adalah tindakan, bukan hanya ngomong. Kita bertindak untuk tetap mengasihi. Seperti Hana tetap mengasihi Penina. Yang dia lakukan adalah berdoa. Biar kita miliki kasih Tuhan dan apapun yang mungkin menerjang hidup kita. Kalau Hana bicara tentang mandul ya, tentang tidak punya anak. Mungkin persoalan apa yang kita hadapi hari-hari ini ada ejekan-ejekan dari orang-orang yang sekitar dengan situasi kita, mungkin dengan keadaan kita. Yang kita lakukan, yuk kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Di situ ada jawaban yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Biar kita mau belajar seperti Hana, menjadi seorang wanita yang memiliki kasih dan terus setia berdoa. Maka jawaban yang Tuhan kerjakan itu adalah yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Biar kita alami, kita mau belajar pagi hari ini, bahkan seterusnya kita mau belajar seperti Hana. Miliki kasih dan tetap berdoa dalam situasi apapun. Percaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang indah dan doa kita akan didengar oleh Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Amin. Puji nama Tuhan, ini renungan pagi pada pagi hari ini. Selamat pagi.